Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sana, dan nanti Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Jadi monggo Mas Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biro atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum cerita, saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobrol. Kita menceritakan sesuatu yang horor ya, walau terkadang nggak terlalu horor begitu. Betul. Ya, Monggo. Ya, ini ada sebuah cerita dari Mas Farhan, dari orang dekat, tangga kampung, dari Tegal ya. Mas Farhan menceritakan sebuah pengalaman horor yang diceritakan nanti sama seseorang yang dikenal lagi sih. Dia cuma menceritakan cerita dari orang lain, cuman dia waktu itu awalnya ngalamin begitu. Jadi Mas Farhan kan tinggalnya kayak saya, di dekat-dekat sawah begitu Bi. Dan rumahnya ya malah masih bagusan Mas Farhan wis lah ya. Jadi tapi kalau misalnya musim-musim panen seperti ini, wong hari-hari biasa aja terkadang ada tikus sering masuk ke dalam rumah. Jadi ya tikus kan nyebelin ya, teleknya, terus kadang-kadang gigitin kabel segala macam. Ini kalau misalnya musim panen, karena di sawah itu mungkin padi juga nggak ada, itu biasanya di rumah-rumah itu masuk ke rumah-rumah penduduk itu banyak. Yang tadinya 1-2 ini bisa 10-12, nggak diem-diem. Jadi sepanjang malam wirawiri kayak gitu. Nah, Mas Farhan itu curhat-curhat lah sama kawan, terus ngomong, kalau itu kan dicariin lawannya aja. Kalau misalnya diobat tikus, nanti matinya malah nyebelin, suka Ya di mana gitu. Di mana aja, ngambilnya juga susah, cari lawannya aja. Emang apa? Ya kucing lah. Nah, kucing kan harusnya kucing gede yang bisa berburu. Enggak, ada kucing aja mesti kabur, banyakan kabur. Apa iya? Dia percaya nggak percaya, tapi dari kisah kan dulu emang begitu. Lawannya udah satu pasang. Akhirnya satu malam, karena memang dia itu ya nggak tahu kan mau ngambil kucing dari mana, tapi dia tahu di pasar gede di daerahnya itu sering ada orang buang kucing. Biasanya kalau buang kucing kan di pasar. Iya, yang banyak makanan di situ. Ada tukang ikan, banyak makanan. Kasihan kalau tinggal di tempat sepi kan, kasihan. Iya, malah kadang-kadang yang masih bocil-bocil kecil-kecil banget lah, setekam-tekam gini. Akhirnya Farhan kalau ngambil siang juga gimana rasanya, malam aja biasanya mereka udah pada geletak-geletak di samping-samping pasar gitu loh ya. Diambillah sama si Farhan, nggak tanggung-tanggung, ambilnya 2. Kalau dia ingat kayak musang atau hewan-hewan yang lain, biasanya kalau mau nurut diajarin berarti yang kecil-kecil, jangan yang udah dewasa. Ambil 2, pas dibawa ke rumah, ternyata ngambilnya juga malam sih ya. Yang penting laki mau perempuan, yang jelas kayaknya kucingnya sehat begitu kan. Terus bulunya juga bagus, mungkin tadinya kucing dirawat lah, rewel atau apa, dibuang atau kebanyakan. Dibawa pulang ke rumah, dikasih makan gak mau, dikasih susu mau jilat-jilat sedikit, alah matanya masih merem. Ternyata ini terlalu kecil. Aduh ya wis nggak apa-apa, siapa tahu nanti hidup terus nanti bisa nurut begitu ya. Tapi malam itu wong namanya kucing segitu mungkin masih nenen, rame ngakek-ngakek. Bukannya dia aman karena tikus, nggak bisa tidurnya masih ini apa, kucing-kucing kecil. Akhirnya paginya kapan, mau merem sedikit ngakek-ngakek. Ya kasihan ya, iba ya macem-macem, nggak bisa tidur lah. Itu sekitar pagi dia itu agak bisa tidur sedikit, kemudian terbangun lagi, suara kucing, kemudian ada suara azan. Dia langsung ngambil 2 kucing tersebut, dikantongin di jumper gitu, dimasukin begitu ya, pakai motor, terus langsung dibawa ke pasar gede. Niatnya ini mau ditaruh, saya akan ngambil itu Mas Ayung yang agak gedean. Nanti udah melek, makannya juga udah bisa makan sendiri. Nah, ketika lah datang dari ke pasar tersebut, dia nggak lewat jalan gede yang depan pasar, tapi itu samping pasar ada jalan kecil, nanti tembus ke desanya dia itu. Nah, dari situ dia lagi hati-hati kan, emang jalanan sekarang juga hujan. Baru kemarin tapi belum lama itu. Karena becek gitu ya, becek, akhirnya ini
hati-hati, kucing juga takut jatuh, terus bunyi. Tapi wong sepi ini lah nggak ada orang. Pas sudah dia mendarat di samping pasar, itu dari samping hampir keserempet sama motor lagi. Kan kaget banget ya kan. Astagfirullahaladzim, kamu yang bener mas. Itu ada pemuda 3 orang yang dia itu nggak habis pikir. Pemuda 3 orang dengan pakaian ala-ala pemuda. Yo, sing anting-antingan, keren, ganteng, selektonan. Tapi di belakangnya itu bawa pisang setandan, pisang panjang gitu setandan. Bahkan bawahnya itu nyampe ngesrek ke tanah. Nah itu sangat curiga kan satu si Farhan itu. Nyolong nih. Gitu. Iya, ini jangan-jangan nyolong, nggak inilah, nggak sesuai dari penampilannya gitu kan. Nah di depannya juga sesuai kali penampilannya begitu. Sesuai ya, bisa jadi. Bisa jadi. Nah di depannya itu ada beberapa pedagang yang udah ada gelar dagangan yang mungkin datangnya dari pagi. Tapi pasar itu emang nggak kayak pasar induk kan jam 2 aja udah rame. Baru 1-2 orang yang gelar dagangan itu ada yang satu bangun, ibu-ibu, dan kenal si Farhan juga. Jadi karena gelap nggak ngelihat mukanya Farhan, dia kayak malu gitu loh. Ini jangan-jangan udah penada nih, pasti penada. Maksud tangga saya itu penada. Langsung, yuk ininya pisangnya. Terus akhirnya Farhan karena ngelihat raut muka ibu-ibu itu kayaknya nggak enak, terus dia berhenti sempat ngeliat mukanya dia. Akhirnya dia lewat ke depan, ambillah kucing, Bi. Nah itu kejadian sudah agak lama. Nah sekitar 2 bulan kemudian Farhan berangkat kerja. Dia kan dagangan gitu ya, dagangan dorong-dorong, gerobakan begitu. Cuman kalau misalnya mulai dagang jam 10 pagi, itu pas lewat nggak jauh dari pasar lah, ini ada kecelakaan. Terus itu ibu-ibu mau nyebrang ya bawa bakul begitu ya, keserempet motor. Ibu-ibunya nggak apa-apa, bocahnya yang masuk ke parit. Nah itu rame, orang nggak ada yang mau nulungin, masih jekangkang, anaknya itu masih jekangkang. Karena Farhan nggak tahu, saya kasihan kalau kayak gitu mas, saya tolongin aja. Lah pas saya balik begini ya, kayaknya nggak ada yang luka apa-apa lah, tapi dia kayak pingsan begitu, jangan-jangan luka dalam atau apa. Pas melek mukanya saya tompo begini, yang ngambil itu, yang bawa pisang itu salah satunya, bener-bener yang nenteng yang di belakang, langsung dituding sama saya begini. Dia tuh kayak, wah mukanya susah banget. Mas tolongin saya. Ya kalau ngelihat dari dia itu tadi bisa berdiri, terus mepet ke samping ruko begitu ya, kayaknya nggak kenapa-napa. Tolongin saya mas, saya nggak kerasa semuanya. Aduh lebay begini ya. Akhirnya saya bawa rumah sakit. Rumah sakit apa? Yang lain mas orang apa-apa, kayaknya nggak apa-apa. Tapi Farhan tetap dibawanya puskesmas, Bi. Nah singkat cerita dibawa ke sana, itu bisa lebay banget. Ternyata cuman ya lecet sedikit, ditambal-tambal kayak anting-antingan begitu ya, ada macam-macam tindik segala macam, kok luka segitu kok ini. Nah pas udah keluar dari situ dia kayak lemes. Aku kenal sama kamu, aku nggak tahu nama, tapi kamu yang lagi pagi-pagi itu bawa pisang kan. Tuduh aku mas, bukan saya, yang bawa teman saya. Aduh beyeng agak nih, ya sama aja, tapi yang bawa itu pisang kamu. Lagi saya itu malam pagi-pagi itu lihatnya kamu sama teman-teman bertiga nyerempet saya. Iya mas, baru ngaku. Kamu mau jual pisang? Iya, ngaku Bi, mau jual pisang. Itu pisang siapa, nyolong ya? Enggak nyolong mas, itu di warung makan. Suruh makan dulu baru cerita. Enggak nyolong mas. Nyolong apa enggak? Mengambil mas, iseng-iseng ngambil. Oh pantesan di daerah kemarin-marin waktu itu banyak pisang, ya khususnya kayak Raja Nangka, Gepeng itu banyak yang hilang. Itu kan harganya kan mahal Bi. Mungkin bisa 120, 130 yang tandanan gede. Nah kamu berarti hari-hari yang sering ngambil teman-teman kamu sama kamu? Iya mas, tapi itu terakhir mas. Saya nggak mau ngambil lagi. Kapok citok mas, saya nggak mau ngambil lagi. Emang kenapa? Diceritain malam itu Bi. Ternyata ngambilnya nggak jauh dari rumahnya Farhan, daerah situ. Oh deketnya rumah Suwung. Ya dia sebut nama Pak Haji Sapala. Jadi dia tuh punya kebun pisang yang memang cukup luas. Terus ada khusus ditanaminnya pisang-pisang yang mahal Bi. Akhirnya mereka beroperasi 2 motor, 4 anak lah di situ. Nah kemudian jalannya, saya itu jalan di sana sama teman-teman
sekitar jam 12:30 Mas. Berarti, nah itu rumahnya Pak Haji, terus kan ada kebun yang tanaman biasa, sampingnya tanaman pisang, itu kan aman loh dari rumahnya Pak Haji. Cuman sampingnya memang benar ada rumah suwung. Nah saya, yang dua teman saya bagian suruh ngawasin. Biasanya saya nggak ngambil pisang, temenan Mas, beneran saya ngambil. Ini ngambilnya apa? Ayam, apa aja, pokoknya yang buat fun-fun lah kayak gitu. Nah terus, kamu kapoknya kenapa? Nah, kan saya yang suruh ngawasin dua, tapi mereka nggak mau jauh. Pas mereka ternyata sampingnya rumah suwung. Lawudilah, takut katanya bareng-bareng aja di sini. Nah, saya bagian eksekusi yang kalau itu pisang kan nggak dihajar dari bawah, pakainya galah, terus bagian tengahnya diokrok-okrok begini sampai melepas. Nanti ada temen yang 2 orang, karena biasanya berat itu nampani gini, jrek, apal banget kayak saya pelaku ya plek, itu nanti kayak gitu Mas caranya. Nah akhirnya yang 2 orang itu nampan, saya ngokrok-ngokrok begini. Nah ketika itu persis di samping rumah suwung, mungkin samping bagian kirinya itu daerah Sompang atau bagian yang terbuka, itu cuman ada tembok, nggak ada gentengnya, cuman tembok tok gitu ya. Nah saya lagi ngokrok-ngokrok begini, serak-serak, saya ngeliat ke samping, berarti di atas saya persis kayak ada yang meludut Mas, yakin ada yang meludut begini. Sebentar cuman, tapi nengokin kayak nengok ada siapa sih lagi rame-rame gitu pun meludut begini. Wujudnya apa? Orang. Ya nggak mungkin, mau temboknya aja tinggi begitu, kecuali dia pakai tangga. Itu kan rumah suwung. Wujudnya apa? Nggak tahu, cuman putih-putih Mas. Sama ngomong, jangan ikut campur. Jangan ambil pisangnya. Itu buat saya, jangan ikut campur. Cuman meludut begini tok. Terus saya, langsung nggak ada slep gitu loh, entah ke bawah entah kemana nggak tahu, tapi cepet banget ngilangnya itu merinding banget. Gitu ya? Merinding belum masih dalam pengaruh sih, bayangkan sedikit nih. Itu kan buat keberanian, katanya harus nokep sedikit begitu ya. Tadi itu sih apa, langsung itu namanya pai, ditanya namanya pai, mungkin ripai atau apa biasa kan ripai ya, pai. Terus ada yang namanya codet, samping itu yang nampan ini codet, namanya siapa? Udin. Cuman Udin lagi codet, gitu ya. Pas lagi nyolong berapa kali jatuh ke belumbang, ada beling kena sini namanya codet. Sangel wis poken. Ya usia gampangnya 17-16 kayak gitu lebih angel-angel, usia angel, kenakalan remaja. Nah itu terus gimana? Saya dimarahinnya malah cepetan diokrok-okrok. Ya saya kan tadi ada bener-bener di atas saya, apa saya salah lihat? Saya ngomong sama yang lain, Dad, kayaknya ada sih ngintip, Dad. Ada yang ngintip di atas. Ngintip apa? Rumah suwung loh. Orang mungkin kalau yang ngintip mesti setan. Alah jadi malam merinding. Ini jatuh merinding. Waduh, iya rumah suwung ya. Akhirnya saya percepat toh. Wis, jangan ada yang kabur. Kalau kita kabur, misalnya ada apa-apa, kalau setan, syukur-syukur cewek, kita lagi mendem, sah-sah aja katanya begitu kan. Tapi kalau misalnya orang kompak, lari satu, lari semua, ini harus kita ambil. Gede banget tundunannya, tandanya gede banget, kecerok lagi lah, masih pai itu, ripai mungkin ya. Sok-sok aja melepas Mas. Gitu kan, nyebelin kalau lagi kita pengen senyap. Daun-daunnya itu nabrak-nabrak yang lain kan bunyi krak. Aman itu ada yang ngiris ininya, tandarannya ujungnya itu. Nah, wis pas kayak gitu disenderin, jugut pira, ngambil berapa, itu yang lagi. Berarti ada kita niatnya targetnya 3, tapi kalau tandanya gede 2 aja wis 2 aja. Nah kita lagi geser-geser itu aja berdua karena gede tandanya. Dipinggirin dekat area belakang rumah suwung. Lah habis kayak gitu, wong di belakang area tadi itu ada rumah penduduk lagi, cuman agak jauh, tanahnya agak legok Mas, mungkin dulunya itu bekas galian bata atau apa ya. Itu ada kandang wedus, ada kandang kambing berisik banget, buang berisik banget. Mungkin kayak itu kan sensitif ya. Cuman menurut kami kalau kandang kambing emang kelihatan ada lampunya itu terlalu jauh, aturan nggak berisik karena kami. Loh wis, pintu belakangnya rumah itu yang punya kambing keluar langsung sorot, bener-bener kita itu kayak tentara Mas, tiarap. Ya padahal di gedebong itu juga ya kayak kita parno gimana sih, langsung pada tiarap begini kan, aman apa enggak itu kan. Terus dia itu ngomong, bukan anak maling ya, kalau misalnya ada maling mendingan sing aduh. Kayaknya tukang kambing itu takut
Tapi sosokan gimana sih Bi? Kayak ngomongin yang gak jelas begitu dia. Kalau misalnya ada maling mendingan jauh, saya itu melek terus. Warga ya wis siap kabeh katanya seperti itu. Corot, kambingnya masih bengok-bengok. Lah, udah gitu dia masuk. Kita masih ngeliatin, berarti jarak kandang kambingnya meskipun agak jauh ya kelihatan banget dari kita lah, dari sela-sela pohon-pohon begitu. Terus dia tuh masuk, wis ya tak dilep. Ya saya mau masuk gitu kan. Jebret, bunyi kenceng. Lah nggak lama kita itu berempat bener-bener ngeliat ada berarti kandang kambing 2 jajar begini, dari tengah-tengahnya itu ada yang jalan, tapi saya langsung bukan orang lah Mas, mau tahu-tahu geser, dia itu berdiri di depan pintu yang ditutup itu, ditutup rumahnya warga tadi yang punya kambing. Wujudnya itu ya wong jauh ya, tapi yang jelas bukan baju lah wong. Kalau baju kan ada ya bagian atas, bagian bawah kayak lurus, putih tok, hanya putih semuanya. Kita tuh mencereng. Masa saya aja sampai diucek-ucek di sini sama si Udin sama si Codet. Kamu lihat apa enggak, Pai? Ya saya ngelihat. Kamu lihat apa enggak? Itu apa ya? Itu apa? Oh, bukan urusan kita. Mungkin maling kambing. Itu pas diomongin dia kayak tahu. Jadi geser lagi ke tengah-tengah kandang kambing, mungkin di antara pakan sama pakan ke situ. Nah, akhirnya mulai lagi yang kedua, apa target yang kedua, lagi-lagi Pai yang jadi tukang okroknya di bagian tengah itu ternyata pas kita, karena emang nggak pernah ke daerah situ ya, yang survei kan kawan saya nggak ke situ Mas, si Pai ngomong kayak gitu. Terus di bagian belakang ternyata ini tembok belakangnya udah ambrol. Jadi setengah itu pokah ambrol begitu. Dari situ kita bisa ngelihat ke dalam ini ada sumur, ada katrol, alang-alang kayak yang telas-telas itu lumut yang nggak kepakai itu banyak banget di situ. Ih, serem banget ini areal. Rumah suwung kayak gini biasanya banyak orang. Nah, lagi Codet ngomongin kayak gitu, si Pai keinget yang tadi nyelongup itu sebelumnya itu lebih. Dari situ kan kelihatan banget tembok. Gak ada tangga sama sekali. Orang kalau ya ke atas pakai apa? Berarti sesuatu. Dia coba ngeliat ke arah dalam, walaupun segelap itu ya. Temboknya kan biasanya kalau orang dulu putih, bukan cat tapi laburan ya. Iya, pakai bubuk kapur itu. Bubuk kapur. Jadi kalau malam tetap kelihatan putih-putih. Yang gelap itu ininya, pintu. Itu nggak ada daun pintunya. Sayang Mas, ngeliat di dalam kayak emang ada seseorang. Di daerah saya itu ada, di daerah situ memang ada orang stres yang kadang sering geling-geling malam terus minta rokok. Paling dia. Saya menghibur diri seperti itu, tapi sempat ngomong, "Dad, kayaknya ada orang di dalam." Ya udah, orangnya biarin urusannya. Kok paling maling, sama-sama maling aja katanya, begitu bisa santai banget. Nah, akhirnya saya mulai ngokrok-ngokrok gini lah, daun pisang ini agak gede dan kemungkinan ini jatuhnya justru ke daun-daunannya ke rumah suwung itu, ke gendang-gendang ini kan berbahaya gendang-gendangnya. Mau kita nggak pakai cawang, dibersihin dulu daunnya enggak. Akhirnya pas lagi ngobrol-ngobrol begini, ada suara di area tadi kamar mandi tadi. Sok. Suara apa ya? Saya ngomong begitu, yang lain ngeliat ke dalam semua. Ternyata pas diperhatiin, ngeliat semua Mas, berempat. Jadi kita ngeliat ada bakul dulu itu kan pokoknya ada yang buat tangkringannya itu ya. Tapi posisinya kebalik, bakul itu di dekat sumur persis di situlah. Terus ditindihin sama bata dulu kan gede-gede gitu. Udah kelihatan ditindihin bata. Sempat kita kan ada yang bawa senter kecil kan, disenterin. Bisa melaku ya, kenapa bergerak? Anak curute mungkin. Ya, wong Pai aja ngomong, "Lah, paling ayam." Ada yang ngomong, "Enggak tadi, yakin melaku sung." Katanya tadi bergerak. Pas lagi diomongin kayak gitu bisa di dalamnya seolah-olah benar-benar ada ayam atau ada hewan yang jujung-jujung begitu lah di dalamnya. Gerak Mas, srek. Ini ke arah kanan. Kalau kesininya ada agak jeglong, ada tundagan begitu ya, balik lagi. Akhirnya si Codet itu penasaran, apa ya? Jangan macam-macam, Dad, ini rumah suwung loh, takutnya itu apa di dalamnya. Enggak Mas, biasanya kalau rumah kayak gini, orang itu buat nyembunyiin barang curian, bisa jadi dalamnya ayam. Akhirnya kan kita bisa dapat 2, ada ayam juga.
Karepe lah. Akhirnya saya ini ngogrokin pisang lagi, nyampe itu melepas tok, iya nyangkut di genteng-genteng yang untuk ada pada jatuh juga. Beruntung katanya. Si pisang itu dekat sama kita, berarti loncat bisa ditebas ujung ininya, tandanya. Tok, berat banget. Mau berbarengan lagi kita Itu nampaknya. kan nggak sekali tebas itu. Iya, Soalnya biasanya banget, potongannya aku begini, kalau nggak begini itu kan. iya, Minimal 2 kali. 2 kali. But terus wah berat banget, itu lebih gede. Padahal kelihatannya kayak tadi kecil. Yang atasnya masih nyangkut. Loh Codet itu buka tadi ya bakul, langsung teriak dia itu, endas katanya, langsung endas itu enggak ngomong apa-apa, lu cuman teriak. Dia tuh lari ke arah motoran kita taruh di sender-sender di kebun. Det. Jadi kita itu lupa kalau lagi nyolong, jadi berisik benar-benar berisik. Saya ngeliat apa sih, bakul itu enggak ini, cuman keambil batanya tok, dan dia itu masih posisinya tengkurap gitu ya, masih nutup. Akhirnya buka pin, lupa, bener-bener lupa, ini jangan berisik. Akhirnya wis bareng-bareng aja, dibuka kita lah pelan-pelan. Di dalam itu nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Nah ini nutupin apa? Wis kan lagi habis kayak gitu, coro dari kandang kambing lagi, mungkin denger ada rame-rame, berisik, siapa ya ngomong. Ya, emang orang itu kadang-kadang ngarit juga sambil nyeracau sendiri, ada wong ladang kumplang lagi yang punya kambing itu. Terus kita nurut-nurutin, dia diem dekem di tadi ya, ada di kompal-kompalan bata. Saya melihatnya ke dalam, yakin Mas, di dalam gelap itu yang di pintu saya melihat ada yang berdiri dan putih, yang tak orang tak apa, tapi agak ruangan mungkin di tengah atau bagian tengah itu ada yang putih. Di situ saya ngutik-ngutik teman-teman yang lain, menang itu lagi diobori tadi, corot-corot itu loh, kena senter, menang itu di dalam. Nah, gak lama saya ikut terpengaruh ngeliat keluar. Ternyata orang itu cuma sebentar, dan lagi-lagi yang di antara kandang-kandang kambing itu keluar lagi di depan pintunya orang tadi, yang punya rumah, yang punya kambing. Nah kali ini dia itu bukannya kita ngomongin terus nanti ngilang, dia itu tambah sereg kesini ke arah kita. Dan asli Mas, itu benar-benar orang. Jadi berapa pohon ya, lihat pohon kecil ada pisang segala macam, dia tuh pas tahu di balik pohon. So, kita itu takut, ya merinding, tahu udah kelewat merindingnya, nggak bisa ngapa-ngapain, saking takutnya. Itu sosoknya cuma putih-putih doang, serak cepet. Terus di atas ini tadi yang buat ngintip itu loh, nah tembok itu tahu loncat di atas itu. Nah kita ngeliatin begitu ya, hilang. Dan saya langsung tertuju sama yang putih yang di dalam, kayaknya gitu loh, sama dia juga loh. Pas udah gitu, itu kan mundur, ada yang jatuh juga kan. Codet udah nggak tahu di mana, pokoknya dia udah kabur. Kemudian pas kita berdiri sama-sama gitu, si sosok itu tahu kayak semacam tembus rumah. Itu jadinya, itu saya belum pernah ngalami dan belum pernah dengar itu yang namanya medun. Medun apa? Iya, pokoknya yang pocong gede. Iya, gede banget. Dan itu pelan-pelan kita ngeliat semua, seolah-olah itu nggak ada rumah, bener-bener banyak. Gue siapa? Teriak-teriak semuanya. Itu pas gede banget, itu lebih dari rumah lah tingginya, berarti Wung lebih mungkin 3 meteran dari kayak pohon kelapa. Kayak pohon kelapa itu mungkin kayak belum full, katanya belum full. Langsung lari Mas. Saya bodoh amat, saya nggak mikirin pisang lagi. Itu pocongnya ereksi. Pocong ereksi. Melodot. Gede kan. Itu buat judul apa, pocong ereksi. Kemudian itu gede banget begitu ya. Siapa? Pocong demen, langsung lari. Terus tapi untungnya kita lari itu masih ingat motor itu di mana. Pocong erectus ya. Pocong erectus pekinensis. Nah itu langsung saya yang bawa motor Mas, aslinya pertama saya bawa motor, saya nggak ngeliat belakangnya, cepet munggah, emang yang dalam ketakutan ya, kita nggak nemuin orang sama sekali, masih kepikiran larinya, emang biasa ke pasar, jadi ke pasar juga ke sana, temu jenengan, tapi itu saya udah ganti pemain, ganti driver, saya juga pas ada jeglugan gede, itu ada yang bunyi buk, ternyata teman saya yang lain, si Ipin gitu ya, satunya lah temannya itu, dia yang bawa ini,
Dia lari sambil masih ingat bahwa tandanan pisang. Jadi dia jatuh sama si pisangnya itu nggak kenceng lah. Bisa nih kon kalau ini nggak bawa gedang. Masa lagi kayak gini masih bawa gedang. Nggak tahu, saya refleks bahwa pantesan motor itu ini apa namanya berat banget. Ada di situ saya yang bawa, di belakang badan saya agak gede. Itu yang lain berarti boncengan 3. Itu kan ketemu jenengan bener mas. Tapi itu terakhirnya kita nggak kapok, nggak mau nyolong-nyolong lagi katanya seperti itu. Ya udah dikasih makan. Sekarang kerja apa? Di rumah mas. Sambil lihat-lihat yang lain. Gedein anting. Iya gedein anting, bolongin panjang nih, lebarin, itu aja sih ceritanya. Lah yang satunya Yang kan nanti satu- berempat ya si Codet. Oh iya diceritain itu. Aku kan nanya, si Farsan nanya, kamu yang itunya lari kenapa? Ngeliat apa? Iya, berapa harinya kita ketemu. Itu katanya ngeliat cuman kepala tok. Kepala. Yang ditutup itu. Iya, cuman kayak orang ini si Arab katanya ada. Ini jin Arab yang ada ininya, Oh. Bi. Seperti itu langsung. Kayak Ipin. Kayak Ipin itu Ipin atau langsung. Upin gitu Iya, yang cuman lain. ada berapa helai ditaliin begitu. Terus dia ngeliat kayak gitu langsung pulang. Jadi untuk kan bawa motor 2 langsung pulang. Dia juga kapok nggak mau lagi-lagi apalagi nyolong di daerah situ. Berarti kalau nggak di daerah situ nggak apa-apa. Nyuruh lemas orang mungkin katanya seperti itu. Tahu deh. Itu aja ceritanya sih. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas waktu dan tenaga dan apapun semuanya. Terima kasih untuk supportnya. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.